Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami cintai, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin yang terakhir, pada video yang terakhir, saya sudah menjelaskan bagaimana teknik dan cara membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban daripada rumusan masalah. Dan jawaban kita yang kita tuangkan dalam bentuk hipotesis itu tadi, kebenaran jawaban itu akan dibuktikan lewat penelitian. Ya, inti dari penelitian kuantitatif itu nanti adalah mengolah data, mengumpulkan data. Teknik dan cara pengumpulan data dalam penilaian kuantitatif itu dikenal diantaranya dengan cara angket. Apa itu angket? Nanti bisa dibaca berulang-ulang, yaitu merupakan sejumlah daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi yang disebarkan kepada responden yang diteliti, yang dijadikan sampel dalam penelitian. Cara yang kedua, di dalam memperoleh data juga bisa menggunakan wawancara. Wawancara itu nanti atau dialog dilakukan terhadap orang-orang atau pihak yang berkaitan dengan apa yang mau kita teliti. Orang-orang atau sumber-sumber yang mengetahui secara persis apa yang bisa memberikan informasi terhadap apa yang mau kita teliti. Cara selanjutnya bisa juga dengan observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan. Pengamatan ini dilakukan terhadap objek yang mau kita teliti. Diamati, diteliti, dilihat-lihat. Itu observasi. Dan cara yang keempat yaitu dengan studi dokumentasi. Dokumentasi itu adalah dokumen-dokumen, bisa buku, tulisan, majalah, makalah yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Namun di antara 4 cara ini, yang paling dominan dalam penelitian kuantitatif adalah dengan angket. Sumber utamanya itu angket. Jadi setiap peneliti kuantitatif itu nanti harus membuat angket yang disebarkan kepada responden. Begitu ya. Disebarkan kepada responden. Responden itu siapa? Responden adalah objek yang bisa memberikan informasi terhadap apa yang kita teliti. Kalau kita meneliti pada suatu sekolah, apakah semua, kalau kita meneliti siswanya, apakah semua siswa itu harus kita kasih angket? Kalau kita meneliti di perguruan tinggi, apakah semua mahasiswa atau semua pegawai itu kita kasih angket? Kalau hal itu kita lakukan, terlalu memberatkan peneliti. Maka di dalam penelitian kuantitatif dikenal dengan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah seluruh objek yang mau kita teliti. Itu namanya populasi.
karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap semua objek, maka ada kaidah, ada cara. Objek itu kita ambil sebagian saja, di mana sebagian itu nanti dianggap sudah mewakili semua objek. Sebagian dari populasi yang kita teliti itu namanya sampel. Kalau kita mau meneliti santri di Matoli'ul Falah misalkan, maka tidak semua santri itu kita teliti, cukup sebagian saja kita ambil sebagai sampel. Kalau kita mau meneliti siswa pada madrasah tertentu, maka tidak semua siswa yang ada pada madrasah itu kita teliti, tidak usah. Cukup sebagiannya saja yang dikenal dengan sampel atau contoh. Kalau kita mau membeli mangga, maka kita ngicipi atau ambil contohnya saja. Tidak satu keranjang itu kita icipi semua, tidak. Cukup contoh sampelnya saja. Namun, sampel atau contoh yang sebagian itu tadi dianggap sudah mewakili dari semua populasi. Saya ulang supaya kalian paham bedanya populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek yang mau kita teliti. Objek yang mau kita teliti tidak mungkin kita teliti semua. Kita ambil sebagian. Sebagian dari objek yang mau kita teliti atau sebagian dari populasi, itulah yang namanya sampel. Lantas bagaimana cara mengambil sampel? Ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara. Nanti bisa. Nah, ada beberapa cara. Ada yang menggunakan rumus ini yang dikemukakan oleh Slavin. Nih, N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus NE kuadrat. N kecil ini berapa sampel yang akan kita ambil, jumlahnya berapa. N besar ini jumlah populasi, dibagi 1 ditambah N besar populasi kali E kuadrat. E adalah kelonggaran ketidaktelitian atau ya ini memang sudah ketentuan, yaitu E itu sama dengan 5%. Hitung N-nya berapa? Kalau 100 berarti 100 dibagi 1 plus 100 kali 5% kuadrat. Nanti ada hitungannya. Ya. Ada beberapa teori lain yang di sini tidak saya tuliskan, tapi ya ada yang memakai tapi tidak populer. Patokannya begini. Ada seorang tokoh statistik, tokoh peneliti, Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, memberikan ancang-ancang, ya, ancang-ancang. Kalau jumlah sampelnya, ya, kalau jumlah populasinya itu kurang dari 100, maka semua objek harus diteliti. Kalau semua objek itu diteliti, namanya penelitian sensus. Ya, kalau semua objek itu diteliti, semua objek itu namanya populasi. Kalau populasinya kurang dari 100, maka harus diambil semua, diteliti semua. Lah penelitian macam itu, pengambilan data semacam itu namanya sensus atau penelitian populasi. Jadi kalau kurang dari 100, itu diambil semua. Kalau objeknya, populasinya itu antara 100 sampai 500, maka diambil 50% dari populasi. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, kalau jumlah populasinya itu antara 500 sampai 1000,
diambil 25%. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau jumlah objek populasi itu lebih dari 1000, cukup diambil 10%. Itu juga ada yang mengatakan demikian. Tapi ada cara dan teknik yang paling praktis di sini, dikemukakan oleh seorang tokoh ya ilmuwan ya ini, yang bernama Roscoe, dalam bukunya yang berjudul Research Methods for Business, dalam bukunya Sugiono halaman 74, memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut. Langkah pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 ukuran sampel. Kalian nanti bisa ambil yang 30 aja, enggak usah banyak-banyak. Sudah memenuhi kan? Yang kedua, syarat yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori misalnya pria, wanita, pegawai negeri dan swasta, laki-laki tadi, kaya, miskin, berpendidikan dan tidak berpendidikan, gitu kan? Ekonomi mapan dan tidak mapan, pokoknya 2 kategori, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Kalau dibagi laki-laki, perempuan dibagi, digolong-golongkan macam itu. Ini yang ketiga, ini poin yang sangat penting, poin yang ketiga. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat itu banyak variabel, atau variabelnya itu lebih dari satu, korelasi ya, lebih dari satu apa? Yaitu korelasi atau regresi, gitu. Maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5, independen dan dependen, maka jumlah anggota sampel 10 kali 5, 50. Karena kita itu nanti hanya meneliti 2 variabel X dan Y. Kalau diucapkan ya variabel fasilitas pembelajaran dan prestasi belajar, ya, fasilitas pembelajaran dan prestasi belajar misalkan hanya 2 kan? Maka berarti 10 kali 2, 20. Kok hanya 20? Padahal minimal 30. Maka kita ambil saja sampelnya itu 30. Memenuhi kategori 1, 2. Jadi kalian kalau penelitian nanti sekurang-kurangnya 30 sampel yang harus kalian teliti. Untuk penilaian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing kelompok anggota 10 sampai dengan 20. Ya 30 saja. Itu aman kalau 30. Gitu ya. Jadi saya ulang ini. Saya ulang dalam video ini. Ya, saya ulang dalam video ini. Fokusnya adalah menjelaskan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data itu nanti bisa lewat angket, bisa lewat wawancara, bisa lewat observasi, pengamatan, dan bisa lewat melalui dokumentasi. Tapi yang dominan adalah dengan menggunakan angket. Angket harus dibuat. Ya. Kalau angket sudah dibuat, gitu, kita mencari informasi melalui angket tersebut. Lewat mana? Objek yang tidak teliti. Seluruh objek yang kita teliti namanya populasi. Karena tidak memungkinkan kita meneliti seluruh objek, maka cukup kita mengambil sebagian dari objek tersebut. Mengambil sebagian dari objek yang kita teliti itu namanya teknik sampling atau sampel. Cuman kesimpulan yang kita ambil dari sampel itu nanti kita anggap mewakili seluruh populasi, gitu ya.
Kemudian bagaimana teknik dan cara mengambil sampel? Ada beberapa rumusan, ada beberapa kemungkinan. Lewat Slavin boleh dengan rumus N seperti ini, sudah saya sampaikan tadi. Lewat pendapat Suharsimi boleh dengan ketentuan tadi, kurang dari 100 diambil semua, antara 100 sampai 500 diambil 50%, antara 500 dengan 1000 diambil 25%, lebih dari 1000 diambil 10%. Dan yang terakhir adalah pendapat Roscoe, yaitu cukup 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Cuman ada ketentuan lain, penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500, maka kita cukup ambil 30 saja, aman. Begitu ya. Untuk video ini saya buat pendek-pendek, nanti kita lanjutkan pengolahan angket dan bagaimana cara membuat angket. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.